Sombongan, hancur semua kebaikannya. Naudzubillah min. Ini yang sudah ibadah aja tidak boleh sombong. Allah gambarkan kepada kita yang ibadah, yang sudah sholat, yang sudah puasa, yang rajin sedekah, yang ngasih orang berbuka, yang wakaf tanah, bangun masjid, bangun pondok pesantren, panti asuhan, tidak boleh sombong. Yang ibadah tidak boleh sombong. Apalagi yang tidak ibadah. Minta maaf, kadang sekarang yang sombong tuh yang tidak ibadah, lebih sombong lagi. Yang tidak sholat lebih sombong dari yang sholat. Oh Ustaz, memang itu sholat kebakaman dulu, mending aku nah, tidak sholat sama sekali. Nah untuk yang tidak sholat lebih sombong. Yang sholat aja tidak boleh kita keluar dari masjid merasa angkuh, merasa paling lah, tidak boleh. Kenapa? Kita tidak tahu sholat kita ini diterima Allah apa tidak. Tidak ada yang tahu di antara kita. Allah sembunyikan semuanya kebaikan kita. Maka kita jangan pernah meremehkan siapapun, jangan pernah merendahkan siapapun. Bisa jadi orang yang kita rendahkan, dia adalah orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini, ayo sama-sama sambut Ramadan dengan kebersihan hati. Hati bersih ini sumber kebaikan semuanya. Allah curahkan rahmat. Jadi kalau kita mau dapat tuangan air yang bersih, dapat anugerah yang banyak, siapkan wadahnya. Kita kalau ada tetangga pulang dari umroh, balik dari umroh, dia sampaikan, Pak, ya silakan datang ke rumah, bawa cangkir untuk wadah air zam-zam. Masya Allah, nanti saya kasih air zam-zam. Masya Allah, datang bapak tadi bawa cangkir. Ternyata di dalam cangkirnya ada kotoran hewan. Alhamdulillah, ada kotoran cicak, ada kotoran segalanya. Maka dia datang membawa cangkir yang kotor. Dituangkan air zam-zam. Air zam-zam yang istimewa, tidak ada manfaatnya, tidak bisa dipakai, tidak bisa diminum kalau cangkirnya kotor. Begitulah kondisi hati kita. Jangan kita remehkan, wadah ini harus kita siapkan. Hati ini sumber pandangan Allah. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak pernah pandang wajah kita, rupa kita, pakaian kita, kendaraan kita, rumah kita. Allah tidak pernah pandang. Yang Allah pandang adalah qulubikum, hati-hati kita, wa amalikum, dan amal ibadah kita. Ini yang jadi pandangan Allah. Jadi kita minta maaf. Silahkan mau membersihkan muka, boleh. Namun jangan lupa kita harus membersihkan hati. Muka ini sumber pandangan manusia. Orang mandang kita di muka kita, tapi Allah pandang di hati kita. Hati ini sumber pandangan Allah. Jangan ada simpan keburukan, jangan ada simpan kedengkian, hasad, iri, na'udzubillah, sombong, sum'ah, ria. Hati-hati, ini amal kita rawan sekali. Ada ria, ada semua penyakit-penyakit hati. La tubtilus sadaqah. Jangan batalkan sedekah, jangan batalkan ibadah dengan keburukan. Ada ria. Ria itu apa? Ria itu menampakkan amal supaya dipuji orang. Nampakkan amal itu ria. Masya Allah. Ada sum'ah. Apa itu sum'ah? Sum'ah itu memberitahukan amal agar orang memuji. Itu beda tipis saja. Tujuannya satu, caranya berbeda. Jadi gimana Ustaz kalau beramal? Lepaskan semuanya, hilangkan semuanya. Jangan takut beramal karena manusia, dan jangan pernah beramal karena manusia. Karena orang tarkul amal li ajlin nas ria. Orang yang beramal takut beramal gara-gara manusia. Nah, harusnya sudah mau sedekah, siap nih duit 100.000, sudah mau masuk celengan. Tiba-tiba ada kawan sebelah, kawan kita, CS kita. Kaget aku dibutuh pula nak sedekah. Kaget bela. Selesai dari pengajian, selesai dari keluar dari masjid ini baru aku nak masukkan. Masya Allah. Tiba-tiba keluar dari masjid terlupa. Itu penyakit kita kadang. Tak jadi sedekah sampai di rumah. Lah, masih ada 100.000 ini. Tak jadi beramal. Masya Allah. Meninggalkan amal gara-gara manusia itu adalah ria. Wal amal li ajli nas syirkul khafi. Beramal karena manusia itu syirik yang tersembunyi di hati. Na'udzubillah. Jadi gimana caranya? Lepaskan semuanya. Jangan pernah takut dengan manusia, dan jangan pernah beramal karena manusia. Kita semua karena Allah, mencari ridha Allah, bukan karena apapun. Al-alim wal muta'alim syarikani fil ajr. Yang ngajar, yang ceramah, yang mendengarkan ceramah, sama-sama dapat pahala. Sama-sama. Kita cari pahala. Masya Allah. Yang ceramah cari pahala, yang dengar cari pahala. Maka sama-sama kita, jangan pernah ada niat apapun di hati kita. Bersihkan semuanya. Kalau ibadah kita mulai dicampuri dengan penyakit-penyakit hati, na'udzubillah, bisa hangus ibadah kita.
Maka ini harus kita jaga. Ayo sama-sama bersihkan hati. Dalam ibadah ikhlas murni karena Allah. Dan kita tidak bisa menilai ikhlas orang. Itu penting. Untuk kita selalu ikhlas. Kita tidak bisa nilai ikhlas orang. Karena ikhlas itu adalah sirrun min asrari, kata Allah. Rahasia dari rahasiaku. Masya Allah. Allah sembunyikan. Tidak ada di antara kita yang tahu. Siapa yang paling ikhlas, siapa yang paling baik. Tidak ada yang tahu. Semua ini rahasia Allah. Maka kita tidak boleh nilai orang. Ada orang menyebutkan sumbangannya. Ada orang namanya disebut. Dia ngomong, ada ikhlas Bapak ini. Belum tentu. Karena ada orang menyebutkan sedekah orang itu. Belum tentu orang yang disebut sudah ikhlas. Zaman Nabi SAW. Orang kalau ibadah. Masya Allah. Ada yang Nabi sebut. Seperti Abu Dihdah. Abu Dihdah itu pernah sedekah 600 batang kurma. Allah, 600 batang kurma. Itu kaya raya luar biasa. Masya Allah. Satu kebun. Masya Allah. Disebut oleh Nabi. Ada Abu Talha yang sedekah kebun Bayroha. Satu kebun beserta tanah, pohon kurmanya, dan air di dalamnya. Sumur. Allah. Kalau sudah punya sumur, oh berduit ujung ulama. Masuk kaya raya dia, disedekahkan, disebut oleh Nabi. Masuk Sayyidina Utsman bin Affan, sedekah ratusan unta, Masya Allah, berjuang untuk agama Allah. Disebut Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu sedekahnya tidak tanggung-tanggung. Semua keluarga yang meninggal di perang Badar dijamin oleh Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Jadi beliau jamin semua orang yang ditinggal oleh keluarganya, keluarga itu dijamin oleh Abdurrahman bin Auf, kaya raya. Masya Allah, berduitnya. Masya Allah. Disebut oleh Nabi SAW. Dan saking kaya Abdurrahman bin Auf, beliau punya kapak. Saking kaya, kapak beliau itu dari emas. Oh, kapak untuk melah kayu dari emas. Oh, berduitnya. Masya Allah. Kalau kita sekarang sandal kita dari emas. Oh, Masya Allah. Bayangkan, bawa sandal ke masjid dari emas. Insya Allah belum sampai masjid dah hilang. Jangan kesalahan uangnya lagi hilang. Masya Allah. Apa arti? Kaya raya kita, Masya Allah. Maka disebut oleh Nabi SAW. Disebut. Apa kata ikhlas? Orang yang ikhlas. Kita sedekah mau disebut, tidak disebut, tidak masalah. Yang penting kita yang sedekah, jangan minta disebut. Itu aja. Masya Allah. Ada orang tidak mau disebut, ada datang. Pak, ya, datang ke pengurus masjid. Tolong, saya mau sedekah. Siap. Tolong jangan sebut nama saya. Tulis saja hamba Allah. Wah, ikhlas Bapak ini. Ditanya oleh pengurus, berapa nak nyumbang? Ini ada 5.000 rupiah. Dalam hati pengurus, 5.000 Pak, habis bidol. Masya apa arti? Sedekah. Maka ini bersihkan. Ibadah kita benar-benar harus bersih karena Allah. Murni karena Allah. Kita mau baca Quran. Di kantor, di masjid, dimanapun. Jangan takut dengan manusia. Kadang di kantor mau baca Quran segan kita. Aku kaget dikatai soleh pula ini. Padahal nama aku Iwan umpamanya. Masya Allah. Aku dipuji orang pula. Tidak usah takut. Di kantor ada kesempatan baca Quran. Masya Allah. Di masjid, di jalan, di mobil, baca. Tidak usah takut dengan manusia. Ini kadang penyakit kita. Gara-gara takut akhirnya tidak baca Quran. Oh, ngapalah tidak terbaca tadi. Gara-gara takut si Anu. No. Masya Allah. Pegang api pula budak itu. Masya Allah. Kaget mutu aku diviralkannya. Aku lagi baca Quran ni. Alhamdulillah. Walhasil tidak usah takut. Maka jaga betul. Maka sambut Ramadan dengan hati yang bersih. Jangan pernah ada merasa lebih baik dari orang lain. Mandang orang itu baik semuanya. Jangan pernah nilai orang keburukan. Pandanglah yang baik-baik. Nahkumu bidzawahir, Allah yatawalla bisarair. Kita ini hanya lihat yang zahirnya, yang nampaknya. Baik, orang datang ke masjid baiklah itu. Tidak usah nilai hati orang. Ada orang Ustaz, Bapak itu kopi habis putih, hati gelap nak matilah. Na'udzubillah, tidak boleh kita menilai hati orang, tidak boleh. Maka sambut Ramadan dengan kebersihan hati. Yang ketiga, ini marhaban ya Ramadan judul kita. Masya Allah, padahal hari ketiga ini. Masya Allah, ya surah marhaban itu hari pertama. Masya Allah, luar biasa, masih kita di suasana awal ini. Kita sambut dengan rencana-rencana yang matang. Maka kita harus punya rencana. Urusan dunia, kita ada planning, ada rencana. Urusan akhirat, kita harus lebih matang lagi rencananya. Sehari aku harus baca Quran minimal 1 juz. Catat betul untuk kita. Yang kedua, kita harus sholat isya, sholat tarawih, sholat witir, sholat subuh berjamaah di masjid. Sholat 5 waktu kita jaga berjamaah. Niat dalam hati. Kita buat conteng. Yang kedua. 3, sedekah minimal 10.000 sehari aku harus lakukan.
4, istighfar sekian, tasbih, tahmid, tahlil, baca sekian. Catat kebaikan-kebaikan itu untuk kita agar tidak mudah terlewat satu hari tanpa kebaikan.